Ngevlog pakai kamera depan udah gak zaman lagi semenjak ada benda ini. Oke, kali ini aku kedatangan barang dari Symbol yang serinya tuh Snemball CP5 Mini. Ini dikirim langsung dari China ya, dan ini ketiga kalinya Symbol kirimin barang ke aku ya. Jadi thanks banget Symbol udah kirimin produk-produknya untuk aku review. Kemarin tuh juga pernah kirim monitor portable yang serinya CP5 Lite, dan sekarang ada produk baru yaitu CP5 Mini ini yang secara size ini jauh lebih kecil dibandingkan CP5 Lite ini. Nah, menariknya karena CP5 Mini ini size-nya cukup kecil ya, makanya juga bisa lebih fleksibel tentunya. Di sini aku dapat strapnya juga untuk kita taruh si monitor CP5 Mini ini nanti. Oke, sebelum lanjut pembahasannya lebih detail, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, agar teman-teman dapat notifikasi terbaru seputar channel ini. Sebelumnya aku akan sebutin poin-poin yang di-highlight dari produk ini ya. Pertama ada nimble and compact, kemudian kedua ada 3-hour battery life, ketiga ini punya range up to 30 meter, keempat ada remote shutter, kelima flash connection support, dan keenam udah low latency. Oke, kita buka aja ya. Nah, di dalamnya ada apa aja? Nah, di dalamnya ada ini ya, ada lanyard, ada USB cable, ada unitnya, dan ada documentation paper. Menarik ya, sesuai dengan namanya, Mini. Oke, kita overview dulu ya. Secara desain ini oke ya, ini keren, terlihat premium juga. Di samping-samping ada tekstur yang cukup bagus, dan secara material ini juga bagus. Dengan bahan plastik dilapisi matte, sehingga kerasa soft banget di tangan, dan ini nice banget. Nah, di bagian depan terdapat layar ya tentunya yang size-nya 2,2 inch dan resolusinya 480 x 800p. Bukan sebuah resolusi yang tinggi ya, mengingat size-nya ini super mini. Tapi ini udah lebih dari cukup untuk sekedar monitoring rekaman kita. Kemudian di samping kanan ada tombol power, kemudian ada tombol untuk mengatur rasio layar, kemudian juga ada tombol untuk rotate layar, dan terakhir ada tombol untuk record yang bakal aktif ketika kita konekin ke Bluetooth-nya juga. Lalu di samping kiri, kemudian di atas ini nggak ada apa-apanya. Di bagian bawah terdapat port USB-C untuk ngecas, dan ada lubang lanyard, dan di bagian belakang ini cuman ada logo Symbol. Nice banget pokoknya. Kemudian untuk cara pairingnya ini mudah banget. Aku akan contohin di HP Android Samsung aja ya. By the way, ini bisa connect ke iOS, macOS, iPadOS, dan Android lainnya. Dan mungkin device-device yang lain juga bisa connect ke CP5 Mini ini. Pertama kita hidupin dulu ya, dengan menekan tombol power. Ini letaknya ada di paling bawah. Kemudian kalau udah nyala, kita siapin smartphone. Kemudian nyalain Wi-Fi-nya, cari settingan Smart View kalau di HP Samsung. Kemudian klik aja, dan nanti akan muncul si device-nya ini, CP5 Mini. Oke, kalau udah ketemu, klik aja. Kemudian untuk menggunakan tombol record atau shutter kamera, kita konekin juga si CP5 Mini ini ke Bluetooth-nya si HP ini ya. Kita aktifin Bluetooth-nya, kemudian cari CP5 Mini. Udah, gitu aja. Jadi ada dua koneksi yaitu Wi-Fi dan Bluetooth ya untuk bisa menggunakan si CP5 Mini ini. Kalau nggak dikonekin Bluetooth tetap bisa sih, tapi ya remote kameranya nggak berfungsi. Cuman untuk mirroring aja. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya, untuk delay-nya ini hampir nggak berasa. Jadi kita nggak perlu khawatir akan delay yang gimana-gimana, ini enggak ya. Kemudian juga dia bisa kita atur untuk rasio layarnya. Cuman ini memang terbatas banget ya. Kadang malah agak kepotong gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Dan ini memang bagusnya dipakai menggunakan strap yang kayak jam ini ya, atau di lanyard. Karena di CP5 Mini ini, aku coba tempel di belakang HP itu nggak bisa nempel dengan kuat ya. Magnetnya terasa, tapi ini nggak bisa nempel, karena ini cukup berat. Cukup berat untuk seukuran si device ini. Jadi alat ini tuh membantu banget kalau kita lagi bikin konten pakai kamera belakang HP kita. Karena kita tahu ya, untuk kualitas kamera belakang tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan kualitas kamera depan. Jadi ya sayang banget kalau kita punya HP dengan kamera belakang yang bagus nggak kita maksimalin. Ya kita bisa maksimalin dengan alat ini gitu. Untuk penggunaan outdoor ini masih bisa banget terlihat jelas ya, walaupun ini belum pakai AMOLED display, tapi ini udah lebih dari cukup.
Untuk harganya mungkin akan aku taruh di bagian deskripsi ya, nanti sekalian link pembeliannya. Jadi kalau kalian suka bikin vlog atau konten dengan HP di rumah atau pengen maksimalin kamera belakang, aku rasa sih Symbol CP5 Mini ini patut kalian pertimbangkan untuk kalian beli ya. Karena harganya juga ini masih under $100 ya, jadi ini worth to buy Pak. CP5 Mini ini ringkas banget ya, ini nggak makan banyak tempat dan ini sangat versatile banget. Kemudian untuk delaynya juga minim dan cara pakainya juga nggak ribet. Kelemahannya hanya nggak bisa nempel di belakang case HP kita ya, selain itu sih oke-oke aja. Pokoknya barang ini tuh nice to have banget ya, jadi kalian nggak bakal rugi kalau kalian beli si device ini atau si monitor ini. Mungkin sekian dulu yang bisa aku bahas di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mau ada request barang apa lagi, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, Aditya Pratama pamit and see you on the next video.